Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi siswa-siswi kelas 7 SMP di dalam pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Kita masih mempelajari tentang bilangan bulat dan tema kali ini yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang akan kita bahas adalah operasi perkalian bilangan bulat. Sebelum kita melangkah ke dalam operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya, Bapak akan sajikan dulu persepsinya. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Mari kita temukan konsep perkalian dengan memahami permasalahan nyata berikut. Permasalahan yang pertama, pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Di dalam resep tertera paracetamol 100 ml 3 kali 1. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam sehari. Dengan kata lain, 3 kali sehari atau 3 kali 1 hari, maka 1 ditambah 1 ditambah 1 selama 3 kali menjadi 3. Kemudian permasalahan yang kedua, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 6, maka 6-nya kita jumlahkan sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 30 meter. Kemudian permasalahan yang ketiga, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari, tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut, tanpa potongan dan bunga. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 7 kali 500. 500 kita jumlahkan sebanyak 7 kali, maka hasilnya adalah 3.500.000. Kemudian permasalahan yang keempat, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 8.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Cara penyelesaiannya, dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 berarti sudah berlangsung 6 jam. Karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius. Maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Karena di situ suhunya turun, maka negatif, yaitu negatif 2. 6 kalikan negatif 2. Nah, negatif 2 dijumlahkan sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah negatif 12. Selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, atau dapat ditulis negatif 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah 10 ditambah negatif atau min 12, maka sama aja 10 dikurangi 12, jadi negatif 2 derajat Celcius. Atau kalau hitungan ekonomisnya, bayar 10, hutang 12. Berarti kita masih hutang 2. Karena masih hutang, maka negatif. Jadi negatif 2. Itulah 4 contoh apresiasi bahwa antara perkalian ada hubungannya dengan penjumlahan pada bilangan bulat. Kemudian kita akan bahas sifat dari perkalian bilangan bulat itu, bahwa di dalam perkalian bilangan bulat memiliki 7 sifat, tetapi kita
di sini akan menekankan pembahasannya yaitu 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Walaupun kita tahu bahwa di dalam perkalian bilangan bulat itu selain ketiga sifat ini ada juga sifat identitas dan juga sifat perkalian nol dan ada sifat perkalian tertutup. Nah, kita bahas untuk sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran tempat. Misalkan A kali B sama aja dengan B kali A. Namanya pertukaran tempat, tadinya A di depan maka ditaruh di belakang. Tadinya B di belakang maka ditaruh di depan. Itu sifat pertukaran tempat. Kemudian sifat asosiatif, sifat pengelompokan. Nah, A kali B dalam kurung kali C dalam kurung sama dengan A dalam kurung kali B dalam kurung kali C. Tadinya B dengan C yang dikurung, kemudian kita kelompokkan yang dikurung adalah A kali B. Kemudian sifat distributif. Sifat distributif itu ada 2, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A kali B plus C. Maka kita B-nya masukkan ke dalam A kali B, kemudian A kali C, kemudian kita hubungkan dengan tanda jumlah. Itu dinamakan distributif perkalian. Sedangkan kalau distributif pengurangan, A kali B, kemudian A kali C. Setelah itu kita kurangkan. Nah, kalau sifat yang keempat, sifat identitas. Sifat identitas untuk perkalian yaitu adalah 1. Setiap bilangan, kalau dikalikan dengan 1, itu bilangan itu sendiri hasilnya. Contohnya, A kali 1 ya A. 2 kali 1 ya 2. Negatif 5 kali 1 ya negatif 5. Dan sifat yang kelima adalah sifat perkalian dengan 0. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari sifat komutatif dan sifat asosiatif. Karena di awal juga sudah diberitahukan bahwa kita akan pembahasannya 3 sifat di dalam perkalian bilangan bulat ini, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan nanti sifat distributif. Nah, contoh untuk sifat komutatif, misalkan kita ambil baris yang pertama ini. Di sini ada A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah 5. Nah, kalau sifat komutatif tadi sifat pengelompokan, yaitu A kali B, kemudian adalah B kali A. Ini hasilnya harus sama. A-nya adalah 3, B-nya 2. 3 kali 2, 6. Nah, kalau dibalik pun sama. 2 kali 3, 6. Jadi, baik yang ruas kanan maupun ruas kiri, apabila kita menggunakan sifat komutatif harus sama hasilnya. Nah, sekarang sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu misalkan A kali B kali C. 3 kali 2 kali 5 hasilnya 30. Kemudian A kali B kali C. 3 kali dalam kurung 2 kali 5 hasilnya 30. Kemudian di sini ada dua contoh lagi, yaitu baris kedua dan baris ketiga. Silakan dipahami, dipelajari. Kemudian kita lanjut ke sifat distributif. Nah, sifat distributif penjumlahan. Di sini sudah ada 3 angka. Untuk A adalah negatif 2, untuk B adalah 2, dan untuk C adalah negatif 3. Ini adalah baris yang pertama. Kita ambil contoh baris yang pertama. Distributif tadi, distributif penjumlahan A kali B tambah C. Di mana bahwa A nantinya dikalikan B, kemudian A dikalikan C, kemudian dijumlahkan, itu hasilnya
harus sama dengan A kali B plus C. Nah, kalau kita ambil contoh ini ya, perhitungan A kali B plus C, di sini kita selesaikan dulu di dalam kurung. B-nya 2, kemudian C-nya adalah negatif 3. Berarti 2 dikalikan negatif 3 itu adalah negatif 6 ya. Sorry, 2 ditambah ya, karena ini kan tambah ya, tambah 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Bayar 2, hutang 3. Jadi karena lebih besar hutangnya maka masih hutang 1. Kemudian dikalikan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Min kali min hasilnya positif. 2 dikali negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti positif 2. Nah, kita sesuaikan dengan distributifnya di sini. Yaitu A kalikan B. A kali B, A-nya adalah negatif 2 kali B yaitu 2. Jadi ini adalah negatif 4. Kemudian A kalikan C, negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 berarti positif 6. Negatif 4 ditambah positif 6. Maka hasilnya adalah positif 2. Yaitu hutang 4 bayar 6. Maka masih kembali 2. Karena masih kembali 2 maka hasilnya adalah positif 2. Itu secara hitung-hitungan ekonomisnya. Nah, kemudian silakan ini dipahami untuk contoh yang baris yang kedua. Nah, kemudian di sini juga ada sifat distributif untuk pengurangan. Caranya sama seperti distributif penjumlahan. Di sini sebenarnya sudah langsung hasilnya bahwa A kalikan B berarti negatif 2 kalikan 2 adalah negatif 4. Kemudian di sini A kalikan C, negatif 2 kalikan negatif 3, negatif kali negatif positif, 2 kali 3 berarti 6. Nah, kemudian dikurangkan negatif 4 dikurangi 6. Negatif 4 dikurangi 6. Nah, karena di sini min semua, maka angkanya tinggal tambahkan, kemudian tandanya menjadi negatif, yaitu min 10 atau hutang 6, hutang 4. Karena hutangnya bertambah jadi hutangnya 10 kalau kita menggunakan secara ekonomi. Nah, kemudian dari perkalian tanda di sini kita lihat plus kali plus atau positif kali positif maka akan menghasilkan positif. Positif kali negatif maka akan menghasilkan negatif. Kemudian negatif kalikan positif maka akan menghasilkan negatif. Karena negatif ini lebih kuat dibandingkan positif. Sedangkan kalau negatif kali negatif maka akan menghasilkan positif. Jadi kalau tandanya sama pasti akan menghasilkan positif ya. Tapi kalau tandanya berbeda maka akan menghasilkan negatif. Kemudian kalau kita kaitkan sifat perkalian dengan konsep ketakwaan, maka kita bisa ambil sebagai nilai moral atau pesan moralnya. Misalkan kita ibaratkan bahwa positif atau plus atau tanda tambah itu melaksanakan dan perintah, maka plus kali plus atau melaksanakan kali perintah berarti dinamakan takwa. Nah, kemudian kalau kita melaksanakan dikalikan dengan larangan maka hasilnya tidak takwa. Kemudian kalau meninggalkan dikalikan perintah maka hasilnya juga tidak takwa. Meninggalkan larangan berarti hasilnya takwa. Nah, itulah pembahasan tentang 3 sifat perkalian bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, asosiatif dan distributif ya. Kemudian di sini ada latihan, ada tugas. Silakan dikerjakan dan mohon dikumpulkan. Nah, selamat mengerjakan.
Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Sekian, terima kasih dan jangan lupa mohon dukungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.